Contohnya kita diberi ujian atau kesulitan kehilangan pekerjaan. Oh iya, tentunya Allah ganti yang luar biasa itu perasaan lebih nyaman, tidak hanya sebatas muncul di televisi itu kemudian kita mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa, enggak cuma itu, tapi Obrolan Ruang Tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman obrolan ruang tamu, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi nih di edisi kali ini. Kita akan mengupas tentang suatu hal yang sifatnya motivasi banget buat kita semua. Kita tahu bahwa kehidupan ini tidak mudah untuk dijalani karena juga banyak ujian. Karena kalau banyak cucian namanya laundry. Old school ya. Ya, kalau ujian itu berarti kita harus siap dalam motivasi, ilmu, dan juga prasangka baik kepada Allah. Nah, salah satunya adalah di salah satu surat di dalam Al-Quran, Allah menasehati kita bahwa setiap satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Masya Allah. Dan ini yang akan kita angkat untuk menjadi motivasi kita semua dalam menjalani berbagai tantangan di dalam kehidupan. Tenang aja, ada Allah. Nah, sekarang kita ke dokter dia dan ke Mama Zuli. Kalau kita bicara soal satu kesulitan, pasti akan disusul dengan dua kemudahan. Pernah ngalamin nggak sih dokter dia dulu deh di dalam kehidupan? Sering ya? Masya gitu, Allah. Masya Allah. Ya, karena emang dalam hidup ini kita nggak akan lepas dari tantangan, ujian, kesulitan itu pasti ada gitu. Tapi memang ketika kita sudah meyakini apa yang Allah katakan bahwa bersama kesulitan akan ada kemudahan, bahkan sampai 2 kali ya. Yes. Nah, itu jadi menumbuhkan mental positif ya menurut saya. Karena apa? Di situ ada optimisme dalam diri kita. Oh iya, jadi kalau aku ketemu kesulitan ini, karena Allah pasti akan menyediakan juga solusinya gitu. Dan satu lagi juga yang Allah katakan bahwa kalau kamu itu tidak akan memberi ujian yang tidak sanggup kan kita pikul gitu. Jadi itu juga menumbuhkan rasa optimis bahwa setiap kesulitan itu Allah tahu itu memang sesuai porsi kita dan Allah pun sudah menjanjikan bahwa ada solusinya, ada jalan kemudahan dengan itu. Dan ya banyak hal ya Mbak yang dalam kehidupan itu kayak ini kok kayaknya tuh nggak mungkin, tapi kok kalau dijalani bisa ya gitu. Memang karena itu tadi janji Allah itu Allah, tadi. Ya, setelah gitu. satu kesulitan ada dua kemudahan. Kalau Mam Zuli gimana? Ada nggak sih pengalaman realnya seperti apa? ya kembali kepada kesulitan tadi bahwa kesulitan itu al-usr ya, maka ketika kita menikmati kesulitan tersebut karena yakin bahwa Allah akan memberikan dua kebaikan atau kemudahan, maka ya udah insya Allah kita akan kayak ngalir aja gitu menikmati kesulitan itu karena hasilnya juga nggak kaleng-kaleng yang bakal Allah hadiahkan kepada kita gitu. Ya, mungkin kalau yang aku temui sehari-hari ya karena aku seorang dokter, jadi contohnya bisa pada pasien-pasienku gitu ya. Nah, kan dokter itu cenderung akan sering akan ngomong gini ya, nomor satu itu terima dulu sakitnya. Kayak gitu aja kan. Kalau kita nih ngurus orang tua udah sakit kronis ya udah pokoknya harus diterima gitu. Karena apa? Setelah bisa menerima. Jadi kan ketika kita didiagnosa ya seorang pasien didiagnosa sakit kronis itu kan sesuatu yang akan membuat dia merasa kesulitan untuk menerimanya itu kan jadi banyak kekhawatiran dan lain sebagainya, pikiran aku jangan-jangan sebentar lagi mati gitu kan, kayak gitu. Overthinking gitu ya. Tapi ketika tadi yakin pada Allah, dia bisa menerima kondisinya gitu kan, ya ternyata kemudahan-kemudahan itu Allah berikan begitu. Jadi kita ngonten dalam konten ya, Cin. Mohon maaf ya teman-teman. Biasa, kadang kita auto spontan ya pemirsa ya. Ya inilah kita. Oke, kembali kepada Maaf bojoku. Yang nih. Oh ya, kita memang harus setoran agenda laporan kepada suami. Karena kan gitu. wanita solihah kan berhijrah. Kalau dulu kan cuek tadi. Wah, si Ica tuh orangnya cuek banget dulu gitu. Nah, ini Papa harus lapor sama suami. Setelah satu kesulitan ada dua kemudahan. Iya. bukan lapor karena apa kata Karena dia urgent nih, istri gue di mana gitu. Dia panik suami nanti dia soleh ya, 911. Di mana istriku? Di mana istriku? Masya Allah.
Maka memang setelah kita mengalami kesulitan dan juga diberikan kemudahan dua sama Allah, tentu setelah itu kan kita ada responnya nih. Maka respon kita ya kita menjadi lebih sabar gitu kan. Ya nggak sih? Betul, Lebih iya, sabar, iya. kemudian juga tetap berhusnudzon pada Allah bahwa bakal ada ganjaran yang luar biasa daripada hanya kesulitan yang mungkin nggak seberapa kita alami, Mas. Dan juga jangan lupa ngeliat ke bawah juga ya, masih ada orang-orang yang lebih sulit daripada kita gitu. Dan itu butuh keyakinan yang memang benar-benar kuat kepada Allah gitu. Karena memang misalnya gini ya, contohnya kita diberi ujian atau kesulitan kehilangan pekerjaan. Oh iya betul. Nah ya kan, gimana dulu sih waktu kehilangan Kerjaan, nggak dapet job MC gitu kan, tiba-tiba nggak dikasih jatah siaran karena memang udah nggak siaran karena dengan kondisi yang sudah seperti ini. Maka ya shock juga, kok dia masih bisa metingkring di atas televisi sementara aku enggak. Nah coba rasanya waktu itu Rasanya sedih ya, tapi karena memang itu keputusan sendiri, memang kita mencoba untuk sudah tidak enggak lagi, ya nggak apa-apa. Cuman kadang somehow itu selalu muncul, ya Allah. tapi kemudahan apa yang dirasakan? Luar biasa dari setelah keluar dari itu ya tentunya Allah ganti yang luar biasa itu perasaan yang lebih nyaman, tidak hanya sebatas muncul di televisi itu kemudian kita mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa, enggak cuma itu, tapi kenyamanan jauh lebih nikmat berkumpul bersama anak dan keluarga gitu. Ya, jadi ternyata Kita bisa jamaah kemudahan itu memang tidak selalu bersifat kemudian materi ya. Betul, publish Iya. gitu. Tapi tadi kemudahan kita semakin dekat dengan anak-anak, kemudahan kita menjalankan ibadah tanpa terburu-buru, Masya Allah, misalnya kayak gitu. Ya itu kan sesuatu yang Masya Allah ya, mungkin dulu ketika kita diberi kenikmatan yang dulu gitu ya, kan kita nggak ada batas waktu untuk misalnya habis sholat terus kita bisa nikmat berdoa. Dulu karena terburu-buru waktu harus segera itu kayak nggak nikmat gitu. Tapi ternyata ketika kita kehilangan pekerjaan satu, Allah ganti dengan pekerjaan lain, tapi dengan pekerjaan yang nampaknya mungkin secara gengsinya cuman gitu doang sih, kamu jualan ini doang gitu kan. Tapi ternyata di balik itu kemudahannya adalah kemudahan beribadah, kemudian untuk melakukan hal-hal yang dulu tidak bisa dilakukan ketika bekerja di tempat yang sebelumnya. Kayak gitu. saya juga ngerasa kan Dok, jadi ada teman yang masih sibuk dengan dunianya, sementara saya sudah menikmati bagaimana saya bersama keluargaku gitu kan, bersama anak-anak, kenikmatan yang luar biasa, bagaimana mikirin nanti anak-anak bacaannya Al-Quran seperti apa, habis ini mereka harus juga buru-buru ke masjid karena anak laki-laki gitu kan. Tapi ketika melihat teman-teman saya yang mereka masih sibuk dengan dunianya, habis ini dikejar ini, nah itu seorang Zuli dan Anissa yang dulu ya mungkin ya Mam ya, habis ini siaran TV, nanti habis ini MC, habis ini penuh dengan aturan dan intrik-intrik dunia yang penuh dengan serba aturan, sehingga memang kayaknya memang nggak menjadi diri sendiri ya waktu itu, tapi kan memang ya ujung-ujungnya duit ya, tapi ya ternyata setelah kita meninggalkan itu semuanya Masya Allah luar biasa. Tadi kalau dokter menilai bahwa tidak hanya selalu uang, tapi kenikmatan luar biasa adalah batin, jiwa dan raga. Betul. Gitu, Masya Allah. Bagaimana kita merdeka, kembali kepada materi yang kemarin adalah merdeka dari pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita tuh kayaknya nggak terlalu ya gimana ya, sebetulnya nggak ya. ukhrawi, nggak akhirati. gitu. Dan Masya Allah ya, Betul. kemudahan untuk mendapat kesempatan belajar agama Masya Allah, itu luar biasa. juga kenikmatan luar biasa gitu. Benar. Hal-hal yang dulu kita nggak paham, sekarang bisa kita pahami, Insya Allah bisa kita aplikasikan, itu kan suatu kenikmatan yang luar biasa begitu ya. Jadi mungkin secara tadi pandangan manusia, Kok kayaknya kok orang sibuk ya, kayaknya kok aku cuman gini-gini aja sih, nggak kayak temenku yang punya kayaknya dia keren banget gitu ya, tapi kita kan nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu. Bahwa ujian itu pasti ada, betul. Iya. Pasti juga ada jatah kesulitannya, ada jatah kemudahannya juga masing-masing gitu. Tapi mereka nggak ngerti ya bahwa kita sedang duduk bertiga ini nikmat banget loh, kita ngomongin tentang masa depan yang paling depan banget ya itu akhirnya tuh luar biasa banget, bisa memberikan vibes yang positif buat teman-teman yang ada di rumah juga gitu kan. Benar. Makanya itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Maka ya
yuk kita terus berdakwah. Yeay, Masya Nggak nyanyi ya tadi, Allah. episode kemarin udah nyanyi. Sebenarnya udah nyanyi ya. Keren banget ya teman-teman, semoga bisa menjadi vibes positif, motivasi dan juga penguat sekaligus buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Yakinlah bahwa inilah memang tempatnya ujian ya, bala dan musibah adalah kehidupan, di mana tadi ya Allah sudah kasih hikmahnya, insya Allah dalam satu kesulitan akan disusul dengan dua kemudahan. Jadi tunggu aja, jalanin aja, bertahan aja, kita kuatin, kita saling menguatkan, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan ya. Dan itu ingat bahwa itu juga menguatkan mental, Nah. bagian dari kesehatan mental juga. Oke, satu quotes yang ingin saya sampaikan teman-teman, jika hari ini terasa berat, ingat kesulitan hari ini bisa jadi pembuka takdir indah untuk esok hari. Jangan menyerah karena dalam gelap pun Allah bisa menumbuhkan cahaya. Yeay, alhamdulillah. Jangan menyerah teman-teman, keep fighting, oke? Saya Anissa, Dr. Dea dan Mama Zuli mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.